Imajinasi mengubah kenyataan. Katakan amin. Imajinasi kita, gambaran kita, pikiran kita itu mengubah keadaan, itu mengubah kenyataan, itu mengubah situasi kondisi apapun yang ada. Semua berawal dari imajinasi kita, semua berawal dari pikiran kita. Itulah sebabnya pastikan pikiran kita, imajinasi kita itu adalah berdasarkan firman saja. Amin. Kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, suruh melihat. Melihat apa? Pohon yang berbuah dan berbiji. Betul? Semua pohon di situ boleh dimakan. Lihat dan makanlah semuanya, tidak apa-apa. Betul? Lanjut lagi, catat baik-baik. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa melihat pohon yang memang tumbuh di situ, berbuah dan berbiji. Lanjutnya, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau. Semua pohon boleh dimakan, betul ya? Tapi ada satu pohon, pengetahuan baik dan pengetahuan jahat, tidak boleh kau makan, betul? Kebenaran yang akan saya sampaikan yang pertama, imajinasi awal mengubah kenyataan. Katakan amin. Imajinasi awal mengubah kenyataan. Kalau Bapak Ibu pengen perubahan kenyataan, mulailah dari imajinasi. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu pengen mengubah keadaan, situasi rumah tangga, ekonomi, usaha, pekerjaan, pengen mengubah orang lain, mulainya awalnya dari mana? Imajinasi. Kalau imajinasi Bapak Ibu tidak berubah, jangan harap situasi kondisi keadaanmu berubah. Karena semua berawal dari mana? Imajinasi, dari pikiran kita. Mbok kamu itu berubah toh Pak, mbok kamu itu berubah toh Bu, mbok kamu itu berubah toh Nak, dan sebagainya. Kita nggak bisa nuntut orang lain berubah dari perkataan kita. Ketika kita diam saja dan imajinasi kita mulai berpikir, dia pasti berubah, dia pasti baik, dia pasti diberkati Tuhan. Pikirkanlah yang baik dalam diri orang lain, maka itu akan mengubahkan orang lain. Semua berawal dari mana? Imajinasi. Semua berawal dari mana? Perkataan, pikiran. Berkata dalam hati. Perempuan itu berkata dalam hati, asalku jamah jubahnya maka saya sembuh. Berkata dalam hati. Hati bisa berkata enggak? Hati tidak bisa berkata. Tapi kalau hati berkata artinya apa? Imajinasi. Bener kan? Hati bisa berkata enggak? Enggak bisa. Nek hati berkata artinya apa itu? Imajinasi. Nek hati berkata artinya apa itu? Pikiran, bayangan, gambaran yang aktif. Perempuan dalam hatinya berkata, asal sama jubah kan saya sembuh. Jadi dia mengimajinasikan, asal ku jamah jubahnya maka aku sembuh. Imajinasinya, gambarannya, pikirannya sembuh ketika menjamah jubah Yesus. Dan ketika menjamah jubah Yesus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Perubahan akan terjadi dimulai dari pikiranmu, imajinasimu, bayanganmu. Saya nggak tahu apapun yang terjadi hari ini, senegatif apapun, angkat tangan di depan Tuhan. Oh, nama cekat takah. Saya nggak tahu apapun keberadaan situasi kondisi yang negatif. Ketika engkau mulai berpikir positif, berpikir optimis, maka yang positif terjadi atas hidupmu. Kekalahan yang terjadi selama ini tidak akan terjadi lagi dalam hidupmu.
Permasalahan, pergumulan, kegagalan yang selama ini terjadi dalam hidupmu tidak akan terjadi lagi ketika engkau mulai mengawali dengan imajinasi yang positif. Aku lepaskan imajinasimu positif. Aku melepaskan imajinasimu positif dalam nama Yesus. Imajinasimu dipenuhi dengan firman dalam nama Yesus. Katakan dengan saya, dalam nama Yesus. Aku mau mendisiplin imajinasiku, hanya berpikir, mengimajinasikan yang baik, yang positif, yang dari firman saja. Aku tolak, aku cabut imajinasi yang selama ini keliru, yang aku cabut dalam nama Yesus. Aku ganti dengan imajinasi yang positif, yang dari firman. Terjadilah atasku. Amin. Amin. Mulailah mengimajinasikan yang positif. Karena imajinasi awal perubahan kenyataan. Kata melihat itu menunjukkan bahwa dia mulai memperhatikan, mengimajinasikan, menggambarkan, membayangkan pohon itu. Dikatakan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Semua bicaranya di mana itu? Pikiran, imajinasi. Karena apa? Melihat, imajinasi awal dari perubahan kenyataan. Adam dan Hawa serupa dan segambar dengan Allah, betul? Tapi karena melihat ini, maka perubahan terjadi. Dosa mulai masuk ke dunia melalui Adam dan Hawa. Dosa merembet sampai sekarang karena apa? Adam dan Hawa. Semua berangkat dari mana? Imajinasi. Semua berangkat dari mana? Melihat. Semua berangkat dari mana? Pikiran, bayangan. Dengar baik-baik. Apa yang kita alami hari ini itu karena imajinasi kita kemarin. Betul? Kalau Bapak Ibu sekarang sukses, berhasil dan sebagainya, itu karena Bapak Ibu pernah mengimajinasi tahun lalu. Betul? Nah terus kalau saya gagal Pak, karena kita tidak mengimajinasikan apapun ke depan sana untuk hari depan kita. Minggu yang lalu saya sampaikan, imajinasi itu adalah benih. Ketika kita mengimajinasikan, kita menabur. Kalau imajinasi kita baik, maka kita akan menuai yang baik. Apa yang saya alami hari ini itu karena saya pernah mengimajinasikan tahun-tahun lalu. Amin. Setelah selesai sampaikan firman Tuhan, siapa saya lupa. Dia bilang bener lupa pendeta. Saya jadi seperti ini karena saya pernah mengimajinasikan beberapa tahun yang lalu. Amin. Jadi jangan main-main dengan imajinasi. Jangan remehkan imajinasi. Terus jangan juga nggak punya imajinasi. Betul? Kalau ladang ya, kebun kita lihat kebun sebelah itu, kalau nggak ditanami apapun, maka yang tumbuh apa? Rumput. Apalagi rumput, lalang, semua pohon-pohon yang tidak kita kendaki tumbuh. Kenapa sih? Karena kita tidak menanam tumbuhan yang kita harapkan. Betul? Kenapa yang tidak kita inginkan muncul dalam kehidupan kita? Kenapa masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan muncul bertubi-tubi dalam kehidupan kita? Karena kita tidak pernah menabur sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu kalau hari ini saya ada karena imajinasi kemarin, ya, aduh, saya salah karena yang saya alami hari ini karena imajinasi saya kemarin. Aduh, saya salah. Ya sudah, berhentilah untuk mengimajinasikan yang buruk, mulailah mengimajinasikan yang baik, supaya di tahun depan kita akan menuai yang baik. Setuju? Karena imajinasi adalah benih. Katakan dengan saya, imajinasi adalah benih. Imajinasi adalah benih. Ketika saya tabur, maka saya akan menuai sesuai yang saya tabur. Imajinasi Bapak Ibu apa? Gambaran Bapak Ibu apa? Pikiran Bapak Ibu apa? Bayangan ke depan Bapak Ibu apa? Itu menentukan kita ke depan nanti.
Amin. Jangan berharap anak cucu mantumu diberkati Tuhan, punya masa depan yang baik kalau imajinasimu nggak ada yang baik seperti itu. Itulah sebabnya tadi saya katakan, saya mengimajinasikan mereka diberkati Tuhan. Studi mereka, karier mereka, jodoh mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan. Mereka berkarya diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Tidak ada perceraian di dalam keluarga mereka. Saya imajinasikan jauh hari supaya saya menuai kelak mereka akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kau imajinasikan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tuhan tidak memerintahkan Hawa untuk melihat pohon ini, tetapi Hawa malah melihat yang tidak Tuhan perintahkan. Hawa diperintahkan Tuhan untuk melihat semua pohon yang berbiji, dan di sini gak ada perintah untuk Hawa melihat pohon, ya, apalagi makan, benar enggak? Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat janganlah kamu makan, betul ya? Yang disuruh lihat pohon yang tumbuh berbuah dan berbiji, tapi pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dilihat, betul? Nah, terkadang kita ini melakukan yang bukan diperintahkan Tuhan, betul? Tuhan nggak perintahkan, tapi kita melakukan. Sementara Tuhan perintahkan, kita tidak melakukan. Ini Hawa ini, betul nggak? Tuhan perintahkan sesuatu, kita nggak melakukan. Giliran Tuhan tidak perintahkan, malah kita melakukan. Kebolak-balik. Hawa itu. Jangan menjadi orang Kristen Hawa. Diperintahkan malah tidak melakukan. Giliran tidak diperintahkan malah melakukan. Itu Kristen Hawa. Ternyata dari melihat ini, dunia menjadi berdosa. Dunia menjadi kacau. Betul? Yang kedua, imajinasi menarik ke arah yang diimajinasikan. Jadi imajinasi ini akan menarik kita kepada apa yang kita imajinasikan. Contoh begini, sini Pak, Mas Rohadi, ayo sat-sat. Imajinasi menarik ke arah yang diimajinasikan. Sini Mas Rohadi, sini Pak Budi. Ya. Contoh ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Pak Budi mau punya imajinasi yang buruk terhadap Mas Rohadi, ini belum benci dia, belum apa? Belum benci, belum nggak seneng, tapi sudah punya pikiran tidak seneng. Paham di sini? Oke. Dia belum benci, masih senyum-senyum. Nah, ini masih senyum-senyum dia dengan Mas Rohadi, betul kan? Tapi dalam hatinya sudah ada kebencian. Dia mengimajinasikan Mas Rohadi itu, wah, dia kemarin melukai saya, mengecewakan saya. Nah, imajinasi ini mulai ada dalam diri Pak Budi. Nah, imajinasi ini akan menarik Pak Budi untuk berada di imajinasi itu. Apa imajinasinya tadi apa? Benci. Maka tanpa sadar Pak Budi ini akan dibawa pada kebencian. Kepada siapa? Mas Rohadi. Paham di sini? Dimulai dari mana? Imajinasi, pikiran. Itulah sebabnya pikirkanlah yang baik dalam diri orang lain. Karena ketika Bapak Ibu tidak memikirkan yang baik dalam diri orang lain, maka kebencian itu akan menarikmu untuk membenci orang itu. Jadi imajinasi menarik kita arah kepada apa yang kita imajinasikan. Terima kasih, tepuk tangan buat Tuhan. Firman perempuan itu melihat betapa enak dan segar kelihatannya buah itu. Lagi pula buah itu akan menjadikan dia sangat bijaksana. Maka
Ia pun tertarik. Tertarik akan apa? Tertarik apa? Buah. Kenapa tertarik buah? Mengimajinasikan buah. Buah boleh enak, buah boleh menarik, tapi kalau tidak diimajinasikan tidak akan menarik dia. Karena imajinasi akan menarik orang itu kepada objek yang diimajinasikan. Paham Bapak Ibu? Ada cewek cantik, ada cewek, tapi kalau saya punya imajinasi kudus, saya nggak mikir itu, tidak masalah itu, betul enggak? Jadi bukan masalah buahnya enak dan tidak enak, benar enggak? Masalahnya di mana Bapak Ibu? Di pikiran kita. Sing hati-hati bab opo sing kok pikir, sebab uripmu kuwi ditata dening pikiranmu. Dari imajinasi muncul banyak pikiran, berkembang pikirannya. Perempuan itu melihat betapa enaknya, mulai membayangkan enak, aduh segar, aduh apalagi kalau makan itu saya menjadi bijaksana seperti Allah di terjemahan yang lain. Imajinasi akan menarik kita kepada objek di mana kita imajinasikan. Bukankah kita sering seperti itu? Ketika kita benci dengan orang lain, kita mulai mengimajinasikan dia karena tidak orang ini yang sepet. Omongannya apa kena omongan? Aduh melakukannya lho, jijik lho jan. Ini tebeli lho. Imajinasi kebencian itu ndodrok. Bener ndak? Hati-hati Bapak Ibu. Semakin kita nggak ngerem imajinasi, ini loh belajar di sini loh. Perempuan itu apa? Melihat. Betap. Dari melihat itu mulai dia membiarkan imajinasinya liar. Betapa enak, segar kelihatannya buah itu. Lagi pula buah itu akan menjadikan dia sangat bijaksana. Itu loh Bapak Ibu. Ketika kita sedang punya kekurangan dan imajinasi kita ngomong gini, aduh aku nggak bisa ini, gimana caranya ya, aduh aku nggak punya jalan ini, aku buntu ini. Nah ketika kita memikirkan kebuntuan, maka mulai muncul tuh utang nendi yo, milih sopo yo, bisa apa nek ngono kuwi, sing ora nyolong nendi yo, bisa jadi loh, bisa ndak? Kejahatan bukan semata-mata ada niat, tapi ada kesempatan. Bang Napi, itu semua sudah terjadi di mana? Di pikiran. Bapak Ibu, perselingkuhan, percabulan, pencurian, perampokan, apa langsung terjadi? Tidak. Dimulai dari mana? Pikiran, imajinasi. Betul. Karena dari imajinasi itu kita mikir, oh aku sopo yo, si kae iso dijilira yo, oh si kae iso diutangin yo, aduh kae iso, duh kira-kira nyolong nendi yo. Bisa jadi itu. Karena apa? Berangkat dari imajinasi. Betul. Ketika keluarga kita, anak kita, cucu kita berantakan, kita mulai berpikir yang liar. Udahlah, saya nggak bisa bangun keluarga ini, cerai saja. Aduh dan sebagainya. Itu terjadi. Kenapa? Karena kita tidak imajinasi kita tidak mendisiplin, mentertibkan pikiran kita. Perempuan itu melihat. Amin. Kata melihat itu memperhatikan, mengimajinasikan, menggambarkan, memberi perhatian penuh. Saya bertanya, ketika Bapak Ibu punya masalah, perhatian penuhmu kemana? Ketika kita punya masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, bukankah perhatian penuh kita ke masalah, pergumulan, tantangan itu? Betul? Itu salah. Benar? Itu salah. Harusnya apa? Ini kan ada tantangan nih. Ini kan perempuan ini ada tantangan nih. Ya kan? Tantangannya apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tantangan tuh.
Nah, harusnya tadi jauh-jauh Tuhan sudah berfirman, lihatlah semua pohon ini, tumbuhan ini boleh kamu makan. Betul ya? Yang berbuah dan berbiji. Tapi untuk ini tidak. Amin. Ini tantangan. Harusnya fokusnya, pandangannya kemana? Kemana? Ke firman Tuhan yang mengatakan apa? Lihatlah tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan berbiji, bukan pohon pengetahuan baik dan jahat. Betul. Tetapi justru si Hawa ini fokusnya, perhatiannya penuh kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Tantangan ini. Amin. Bukankah kita juga seperti itu? Ketika punya masalah, kesulitan, tantangan, pergumulan yang jengkelkan kita, kita berhari-hari memikirkan itu. Bener enggak? Salah itu. Bilang sama sebelahmu, ternyata salah ya. Bener enggak? Ternyata salah loh. Kita pikirin, kita menghabiskan tenaga, waktu dan sebagainya sampai kurus kering. Sampai kurus kering. Salah itu. Itu bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan harus kita lakukan. Yang bukan perintah Tuhan yang jangan dilakukan. Perintah Tuhan kepada Hawa supaya dia melihat tumbuhan yang berbuah dan berbiji, bukan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi perempuan ini, Hawa ini malah melihat yang tidak diperintahkan Tuhan. Stop, berhenti untuk memberi perhatian kepada masalah kita, pergumulan kita, kesulitan kita, orang yang membenci kita. Bisa katakan amin? Stop, itu belajar. Jangan memberi perhatian penuh kepada masalah, tapi berikan perhatian penuh kepada firman Allah. Katakan dengan saya mau memberi perhatian penuh kepada firman Allah, bukan kepada masalah. Amin. Ini yang terjadi atas kita. Ya. Terkadang ketika ada masalah, kita fokus memberikan perhatian penuh kepada masalah itu. Berhari-hari memikirkan itu. Terus berminggu-minggu memikirkan masalah itu, terus bertahun-tahun. Coba dengan satu orang saja kita nggak bisa menyelesaikan masalah loh, bertahun-tahun loh. Ada kan? Bertahun-tahun dengan satu orang ini saja kita nggak beres loh. Ini salah pandangan kita. Mosok bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun dengan orang ini saja mengampuni nggak bisa sih? Kenapa seperti itu? Imajinasi kita fokus bukan untuk mengampuni. Imajinasi kita fokus untuk membenci. Ingat baik-baik, imajinasi menarik kita kepada objek yang kita imajinasikan. Betul? Betul ya? Jadi sekarang ketemu permasalahannya. Kenapa ada orang benci bertahun-tahun tidak selesai? Kenapa? Itu dia. Imajinasinya menarik dia pada kebencian, tidak selesai. Tapi hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, melepaskan imajinasi yang kudus, imajinasi yang benar, imajinasi yang netral, imajinasi yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga engkau dengan mudah mengampuni, dengan mudah mengasihi, dengan mudah engkau melepaskan, dengan mudah engkau tidak sakit hati dengan apapun perlakuan orang. Amin. Itu yang harus kita terima. Amin. Kekristenan itu akan dibawa Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kekristenan akan dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian. Katakan amin. Bagaimana kita akan menjadi kesaksian kalau kita sendiri terus terbelenggu dengan imajinasi kebencian, imajinasi kekalahan, imajinasi kegagalan. Yang ketiga, imajinasi mendorong melakukan yang diimajinasikan. Kalau tadi imajinasi menarik, sekarang mendorong. Menarik itu ke dalam, betul ya? Kalau mendorong itu dari dalam ke luar. Nah, imajinasi mendorong melakukan yang diimajinasikan.
firman-Nya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ini adalah tindakan. Ini adalah perbuatan, action. Sebelum ada perbuatan, tindakan, action, ada apa dulu tadi? Imajinasi. Tidak bisa tidak, semua kejahatan itu ada rencananya, ada sudah di planning, direncanakan. Saya nanti begini, saya nanti begini, saya nanti begini, gitu. Jadi itu semua ada di mana? Di balik layar, di imajinasi. Itulah sebabnya imajinasi kita itu penting sekali. Amin. Karena imajinasi itu akan melanjutkan tingkatnya, ya. Dari imajinasi tingkatnya kemana tadi? Menarik kita, betul loh, ke situ. Dari menarik kita maka mendorong kita untuk melakukan yang diimajinasikan. Apa yang diimajinasikan Puan ini, apa yang diimajinasikan Hawa adalah memakan, indah, segar, baik, ya kan? Seandainya aku makan itu maka baik. Dia dibayangkan nih, seandainya. Maka dari imajinasi ini mendorong dia melakukan sesuatu. Apa itu? Mengambil dan memakan. Imajinasi Bapak Ibu itu akan mendorong melakukan sesuatu yang Bapak Ibu imajinasikan.